Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil tugas yang diberikan pada mata kuliah Organisasi Manajemen Industri. Sebelum masuk ke presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Muhammad Farhan Rizky, dengan NPI 261. Nama saya Galvina Marnaufal. Perkenalkan, nama saya Aditya Farizal Kurniawan, NWI 14122000290. Saya Majudan Asidik dengan NBI 14122000281. Definisi organisasi. Organisasi adalah suatu sistem atau struktur yang terdiri dari sekelompok individu yang terkoordinasi, diatur dengan cara tertentu, dan memiliki tujuan bersama yang ingin dicapai melalui pembagian tugas dan tanggung jawab. Entitas atau bagian-bagian organisasi. Yang pertama adalah struktur organisasi. Merupakan tata letak hierarki yang menunjukkan bagaimana posisi-posisi dalam organisasi saling berhubungan, termasuk rantai komando dan alur komunikasi. Yang kedua, departemen. Merupakan unit fungsional dalam organisasi yang mengelola aspek tertentu dari operasional. Yang ketiga, manajemen. Merupakan tingkat pimpinan yang merencanakan, mengarahkan, dan mengontrol aktivitas organisasi. Lalu yang keempat, staf. Merupakan individu yang melaksanakan tugas operasional sehari-hari dan mempunyai fungsi yang mendukung departemen dan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi. Lalu berikutnya yang kelima, prosedur dan kebijakan. Merupakan aturan dan panduan yang mengatur bagaimana pekerjaan dilakukan dan keputusan diambil dalam organisasi. Lalu yang keenam, sumber daya. Merupakan semua aset yang digunakan untuk menjalankan operasi organisasi, termasuk fisik, finansial, serta manusia. Ini saya akan menjelaskan tentang peran manajemen. Peran manajemen terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Merupakan manajemen bertanggung jawab untuk merumuskan tujuan organisasi dan menyusun strategi serta rencana tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua adalah pengorganisasian. Setelah perencanaan, manajemen mengatur sumber daya organisasi termasuk membagi tugas, menetapkan struktur organisasi, dan mengalokasikan sumber daya secara efisiensi. Yang ketiga ada pengarahan atau leading. Manajemen memimpin dan memotivasi anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat ada pengendalian atau controlling. Manajemen mengawasi dan mengevaluasi kinerja untuk memastikan bahwa kegiatan organisasi sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan. Kelima ada pengambilan keputusan atau decision making. Manajemen membuat keputusan strategis, taktis, dan operasional yang mempengaruhi berbagai aspek organisasi. Yang keenam ada pengembangan dan implementasi kebijakan. Manajemen merancang dan menerapkan kebijakan dan prosedur yang membimbing operasional organisasi dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang berlaku. Teori organisasi klasik. Teori organisasi klasik merupakan menekankan pada struktur formal dan efisiensi operasional. Pendekatan ini berfokus pada pembagian kerja, spesialisasi, dan hierarki organisasi yang terstruktur. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi produktivitas melalui pembagian tugas yang jelas dan aturan yang ketat. Contohnya PLN, perusahaan listrik negara, atau Pertamina, perusahaan tambang minyak dan gas negara. Menerapkan prinsip-prinsip teori manajemen klasik seperti pembagian kerja, hierarki yang jelas, dan pengawasan ketat untuk memastikan efisiensi dan kontrol yang efektif. Teori organisasi neoklasik. Teori neoklasik muncul sebagai respon terhadap kekurangan teori klasik dengan lebih menekankan aspek manusia dan dalam organisasi. Fokus utamanya adalah pada motivasi, kepuasan kerja, dan hubungan sosial.
Teori ini menyadari bahwa faktor-faktor psikologis dan sosial dapat mempengaruhi kinerja dan kepuasan karyawan. Contohnya, Indofood sebagai salah satu perusahaan makanan dan minuman terbesar di Indonesia juga menerapkan prinsip-prinsip neoklasik dengan fokus pada hubungan manusia dalam organisasi. Mereka mengutamakan komunikasi yang baik antar manajemen dan karyawan serta mengimplementasikan berbagai inisiatif untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung. Teori organisasi modern. Teori organisasi modern berfokus pada fleksibilitas, adaptasi terhadap perubahan, dan kompleksitas. Pendekatan ini menganggap organisasi sebagai sistem terbuka yang harus berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan eksternal. Penekanan diberikan pada inovasi, desentralisasi, dan kolaborasi. Contohnya, Gojek menerapkan prinsip-prinsip teori organisasi modern seperti struktur organisasi yang fleksibel dan sistem manajemen berbasis teknologi. Dengan model organisasi yang adaptif dan inovatif, Gojek mampu merespon cepat terhadap perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan, serta memanfaatkan data dan teknologi untuk mengoptimalkan operasi. Selanjutnya, deskripsi PT Santos Jaya Abadi atau dikenal dengan Kopi Kapal Api. Santos Jaya Abadi adalah perusahaan Indonesia yang dikenal sebagai produsen dan distributor kopi dan produk berbasis kopi. Berdiri sejak tahun 1970, perusahaan ini memproduksi berbagai macam produk kopi, termasuk kopi bubuk dan kopi instan. Santos Jaya Abadi memiliki berbagai merek ternama yang dikenal luas di pasar domestik dan internasional. Perusahaan ini mengutamakan kualitas dan inovasi dalam setiap produknya. Dengan fokus pada penyediaan kopi yang berkualitas tinggi dan konsisten. Selain itu, mereka juga aktif dalam kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan termasuk inisiatif berkelanjutan dan dukungan untuk komunitas lokal. Fase inisiasi, production phase. PT Santos Jaya Abadi didirikan pada tahun 1970 di Surabaya, Indonesia. Perusahaan ini mulai dengan memproduksi kopi dengan merek Kapal Api. Pada tahap awal, produk utama mereka adalah kopi bubuk dengan fokus pada pasar domestik. Mereka mengedepankan kualitas produk dan strategi pemasaran yang menarik, memanfaatkan citra merek yang kuat dan kualitas rasa yang konsisten. Saya di sini akan menerangkan tentang fase pertumbuhan. Pada tahun 1980 sampai 1990-an, perusahaan mulai mengalami pertumbuhan yang signifikan dengan memperluas jangkauan produk mereka. Kapal Api menjadi merek kopi yang sangat dikenal di Indonesia berkat strategi pemasaran yang agresif dan kampanye iklan yang efektif. PT Santos Jaya Abadi memperluas pasar domestik dengan membuka lebih banyak distribusi dan titik penjualan. Mereka juga memperkenalkan varian produk baru seperti kopi instan dan kopi siap saji. Untuk menarik berbagai segmen konsumen, perusahaan meningkatkan kapasitas produksi dan modernisasi fasilitas produksi untuk memenuhi permintaan yang meningkat. Fase kedewasaan. Pada tahun 2000-an hingga 2010-an, Kapal Api mencapai puncak kedewasaan sebagai salah satu merek kopi terkemuka di Indonesia. Mereka berhasil mempertahankan posisi mereka di pasar dengan terus meluncurkan produk baru dan berinovasi dalam rasa dan kemasan. Pada periode ini, PT Santos Jaya Abadi memiliki pangsa pasar yang besar di segmen kopi dan dikenal luas. Mereka mengembangkan saluran distribusi yang kuat dan membangun hubungan dengan berbagai pengecer. Perusahaan tetap berinvestasi dalam kampanye iklan dan promosi yang efektif untuk menjaga merek mereka tetap relevan dan menarik bagi konsumen. Pada tahun 2010-an dan seterusnya, meskipun PT Santos Jaya Abadi tetap kuat di pasar kopi domestik, mereka menghadapi beberapa tantangan. Persaingan yang meningkat, munculnya kompetitor baru baik dari perusahaan lokal maupun internasional. Menambah persaingan di pasar kopi, terutama dengan tren kopi specialty dan kopi premium yang semakin populer. Dengan preferensi konsumen dan
konsumen semakin mencari varian kopi yang lebih spesifik, seperti kopi organik atau kopi dengan berbagai metode penyajian yang lebih modern. Krisis ekonomi dan perubahan pasar ekonomi dan fluktuasi harga bahan baku kopi mempengaruhi probabilitas dan strategi perusahaan. Kesimpulannya, PT Santos Jaya Abadi dengan merek kopi Kapal Api telah melalui siklus hidup perusahaan dari fase inisiasi pada 1979, berkembang pesat pada 1980 sampai 1990-an, mencapai produk kedewasaan pada 2000-an hingga menghadapi tantangan persaingan dan perusahaan preferensi konsumen sejak 2010-an. Perusahaan telah berusaha mempertahankan posisi melalui inovasi produk dan ekspansi pasar. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.